Haleluya. Apa yang terindah Bapa dalam hidup kami. Haleluya.
Saya undang sidang jemaat pagi hari ini. Kita rasakan pagi hari ini betapa indahnya kasih Tuhan buat hidup kita. Sampai detik ini tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan buat kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Saya undang sidang jemaat, kita angkat tangan kita sama-sama. Kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia dengan lembut, dengan kasih kita. Kita sembah Dia dengan lembut, dengan kasih. Yes Lord. Tuhan indah, Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut tak bertemu. Tiada lutut tak bertemu Tuhan. Hamba Yesus, Tuhan Raja-Mu. Kami sembah Kau. Yes Lord.
Tuhan, masih siap goyang-goyang buat Tuhan kita. Amin. Yes. Sungguh kamu pesona Tuhan. Sama-sama kita katakan.
dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bersaksi sedikit. Gak ada yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu. Semua kebutuhan kita, semua kekhawatiran kita, Tuhan tahu. Apapun yang menjadi pergumulan kita, yang gak mungkin, semua Tuhan sediakan dan semua Tuhan jadikan itu mungkin. Tuhan minta kita datang ke hadirat-Nya, karena hanya Tuhan sumber kelegaan, hanya Tuhan sumber air yang hidup untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita siapkan hati kita.
hanya oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Tuhan firman ibadah kami, Tuhan curahkannya Roh Tuhan di sini. Tuhan berjemalah hati kami supaya kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Nah, Bapak Ibu bisa dimengakui Tuhan kami adalah yang Maha Kuasa, Maha Besar. Amin. 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 Semuanya setuju? Tuhan kami Maha Kuasa, Maha Besar. Amin. Amin. Mari kita bisa undang jiwa-jiwa berdiri sekali lagi. Mari kita memuji sama-sama dengan segenap hati, segenap jiwa. Karena hanya Tuhan saja layak dipuja, hanya Tuhan saja layak dipuji. Amin. Amin. Oke, ikut saya. Oke, semua siap seperti itu. Silakan kembali. Saya udah menjadi umur orang puluh 4. Wah, sekarang udah merasakan satu dipuji-pujian, itu merasakan sedikit capek. Bapak Ibu, mari kita membaca itu. Yeskiel pasal 43 ayat 3 sampai 5. Bisa? Ayatnya. Yeskiel pasal 47 ayat 3 sampai 5. Mari kita membacanya 3 ayat saja.
Bisa tayangkan? Enggak. Tidak ada? Oke. Tidak apa-apa, tidak apa. Mari kita membuka. Ayo kita tahu. HP putus. Nah, mari kita membuka nih. Ezekiel pasal 47 ayat 3 sampai 5 saja. Hanya 3 ayat. Udah dapat semuanya? Ezekiel pasal 47 ayat 3 sampai 5. Udah dapat? Oke, mari kita membaca satu suara. Oke. 1, 2, 3. Amin. Jadi caranya seperti ini. Bangsa Israel menjadi tahanan di negara Aceh selama 25 tahun. Mari kita membayangkan, kita menjadi tahanan di negara Aceh, bukan di negara mereka, negara Aceh. Kita menjadi tahanan selama 25 tahun. Bagaimana mereka merasakan? Mungkin awalnya bangsa Israel akan pasti doa kepada Tuhan. Oh Tuhan, bantulah kami, kami sudah menjadi tahanan, Tuhan bantulah. Tapi Tuhan tidak ada apa. Udah lewat 5 tahun, udah lewat 10 tahun, udah lewat 20 tahun. Mungkin bagaimana hati bangsa Israel? Saya merasakan seperti ini. Mungkin mereka sudah putus asa, tidak ada pengharapan lagi. Mungkin mereka merasa seperti ini. Tuhannya tidak ada, atau Tuhannya tertinggal dari kami. Enggak, Tuhannya mungkin mati. Tuhan sudah tidak mau dengar suara kami. Tapi Bapak Ibu, luar biasa. Waktu mereka sudah memutuskan putus asa, Tuhan memberi satu penglihatan baru bagi bangsa Israel melalui Nabi Ezekiel. Bapak Ibu, kadang-kadang ada merasakan Tuhan yang tidak dengar suara kami. Kadang-kadang kami merasakan Tuhan yang tidak ada bersama-sama kami. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan tidak pernah tinggal kami sendiri. Amin. Itulah Tuhan kami. Tolong with us. Immanuel. Tuhan selalu menyertai kita. Bangsa Israel sudah putus asa, Tuhannya tidak ada, Tuhannya sudah mati. Tapi Tuhan sudah memberi satu penglihatan baru kepada Nabi Ezekiel. Bagaimana ini apanya? Oke. Tapi waktu kita membaca firman Tuhan, ada ayatnya. Yang pertama, ayatnya sampai pergelangan kaki. Keduanya lutut. Ketiganya pinggang. Keempatnya sudah menjadi sungai. Apanya artinya seperti ini? Apanya artinya tadi empat ini? Waktu saya mau membuka firman Tuhan ini, saya baru menyadari itulah 4 tahap bagaimana Roh Kudus mengairkan di dalam kehidupan kami. Yang pertama, airnya sampai mana? Sampai mana? Nah, pergulangan kaki. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jumat kemudian bisakah sedikit lebih semangat? Suara bisa sedikit bisa naik sedikit lagi? Bisa? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Bapak Ibu, apakah artinya airnya sampai kaki itu artinya kami mendapat keselamatan?
mengakui Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami. Tadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Bapak-bapak Ibu, apanya di perbedaan antara di agama-agama? Di dunia ini ada banyak agama. Kecuali agama Kristen, semua agama Islam, agama Buddhism, agama Buddhism, agama apapun, manusia terus mencari Tuhan. Manusia melalui pola dia mencari Tuhan. Siapakah Tuhan? Bagaimana bisa ketemu ke Tuhan? Semua agamanya, cuma manusia mencari Tuhan. Tapi luar biasa, agama Kristen, sebelum kami mengenal Tuhan datang dunia ini, dia memberi keselamatan. Amin. Itulah agama kita. Sebelum waktu ketika kita masih berdosa, Tuhan menyatakan ke bukti kasih Tuhan melalui Tuhan Yesus. Itulah agama Kristen. Sebelum kita mencari Tuhan kalau kita cari kita, Tuhan memberi keselamatan. Kalau bapak-bapak ibu sudah mengakui Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, itu artinya Roh Kudus sudah dialir di kaki kami. Itu tahap pertama. Tahap keduanya apa? Tahap keduanya di mana? Lutut. Mari kita membaca Efesus 6 ayat 12. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Itu artinya kalau bapak-bapak ibu sudah mulai berdoa kepada Tuhan, sudah berlutut di hadapan Tuhan dan mulai berdoa, itu artinya kami sekarang sedang mengalami tahap kedua. Roh Kudus di air sampai lutut kami. Betapa pentingnya Tuhan, saya nanti jelaskan sekali lagi. Apanya kita harus ada sungguh-sungguh ada peraturan lulu yang sah. Nanti saya akan jelaskan lagi. Tanpa doa tidak ada yang karya Tuhan. Tidak bisa menyatakan karya Tuhan. Selalu melalui Tuhan saja. Bapak Ibu, Tuhan yang penting sekali. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena kita ada orang sama melawan lulu jahat itu udahlah. Amin. Oke, tahap ketiganya apa? Lewat. Tahap ketiga sampai ada di mana? Sampai pinggang. Pinggang artinya ada Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Tuhan bilang harus kita memakai, harus kita berlengkapan senjata Allah, dan Tuhan memberi 6 senjata. Oke, mari kita membaca yang pertama. 1, 2, 3. Tegakkan kebenaran, jusisiran keadilan, kasut untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Tuhan memberi kepada kami ada 6 senjata. Tapi luar biasa, mari kita lihat 6 senjata. Di 6 ada 5 senjatanya kita hanya melindungi diri sendiri saja. Untuk melindungi diri sendiri itu adalah ikatan, ikat pinggang, baju kasut, perisai, ketopong. Ini semuanya untuk melindungi diri. Kalau Tuhan tidak kasih senjata ke 6, kita harus berlari dari kuasa kegelapan. Kita harus sembunyi saja. Kita tidak bisa serang melawan di kejahatan. Tapi luar biasa Tuhan memberi senjata ke 6. Mari kita membaca sekali lagi. 1, 2, 3. Pedang roh firman Tuhan. Lebih semangat. 1, 2, 3. Pedang roh firman Tuhan. Amin. Tuhan memberi 1 senjata. Ini hanya bisa kami serang lagi lulu yang jahat. Bapak-bapak, itu artinya apa? Itu artinya bapak-bapak kalau kita lari di tepi pantai, bisa lari cepat atau tidak bisa? Bisa lari kalau tepi pantai. Tapi udah di dalam di pantai, bilang oke, lari. Bisa lari bisa cepat atau tidak bisa cepat? Tidak bisa cepat. Kenapa tidak bisa cepat? Karena airnya memegang kami. Itulah.
Kalau Roh Kudus sudah dikena sampai pinggang, artinya kapan saja, apapun kita berlaku apapun, selalu firman Tuhannya diingatkan bagaimana kita harus berlaku. Kita berlaku apapun, selalu firman Tuhannya dari hati kami muncul. Kalau kondisi seperti ini, Alkitab bilang kita harus berlaku apa? Kalau kondisi seperti ini, Tuhan Yesus laku apa? Selalu firman Tuhannya memegang pinggang kami. Dan itu artinya tahap ketiga. Kita ada di dalam tahap ketiga Roh Kudus. Oke, tahap 4. Itu pernah. Oke, mari kita membaca Yohanes 15:7. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wah, itu luar biasa. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Apa saja itu minta, kami bisa mendapat. Tapi ada dua syarat. Syaratnya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, ada dua syarat. Itu artinya kami ada berenang, artinya kami hidup sesuai dengan Roh Kudus. Kami menikmati, kami istirahat di dalam Roh Kudus. Itu artinya tahap keempat. Kita harus berenang di dalam air Roh Kudus. Bapak-bapak, di dunia ini ada banyak burung. Burung ada macam-macam. Burung apanya bisa paling terbang paling lama dan paling yang jauh. Burung jenis apanya paling bisa jauh dan lama? Apa? Raja Wali, itu Raja Wali. Tapi Bapak Ibu, saya mau perkenalkan satu namanya Albatros. Ada nama Albatros, ada satu burung jenis Albatros. Ini bisa terbang 15 hari tanpa istirahat. 15 hari tanpa istirahat bisa terbang. Coba dia 1 tahun bisa keliling 7 kali, bisa keliling dunia. 1 tahun 7 kali. Wah, ini aneh sekali. So, karena begitu semua di dokter-dokter mereka selidiki di bagaimana dia bisa terbang seperti ini. Ini burung Albatros mempunyai sayapnya panjang sekali. Sayapnya 2-3 meter, terlalu panjang. Karena begitu di dalam tanah sayapnya lipat, dia jalannya tidak begitu mudah karena sayapnya terlalu panjang. Dia jalannya seperti ini. Karena dia mudah ditangkap oleh manusia. Karena begitu manusia panggil di burung ini burung bodoh. Karena bisa ditangkap yang mudah sekali. Tapi luar biasa. Dia naik ke gunung, dia tunggu angin yang dia mau. Dan kalau angin yang dia mau udah datang, dia naik di atas angin, dia lepas di sayapnya, dia istirahat di atas angin. Semua burung tanpa ada semua burungnya mereka gerakkan sayap, mereka mau terbang. Karena begitu capek, tapi luar biasa. Albatros dia lepaskan sayap saja, dia istirahat di atas angin, tidak bisa kenakan di sayap. Karena begitu dia bisa terbang selama 15 hari tanpa istirahat. 1 tahun bisa keliling 7 kali di dunia. Bapak-bapak, itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa kenakan apapun. Mari kita naik di atas angin Roh Kudus. Mari kita naik di atas angin Roh Kudus. Dan mari kita istirahat di atas Roh Kudus. Tuhan, pimpinlah kami sampai tujuan yang Tuhan mau, bukan tujuan yang kita mau. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami. Tuhan, terima kami. Waktu kita serahkan semuanya di atas Tuhan, Tuhan akan memimpin kepada kami sampai tujuan yang Tuhan mau. Amin. Amin. Bapak, Tuhan memerintah membuat apa? Tuhan memerintah kepada
buat apa? Kapal. Buat apa? Kapal. Bahtera. Tuhan dulu membuat bahtera sesuai dengan gambar Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dia udah membuat semua bahtera, tapi sudah udah membuat kapal. Di dalam kapal tidak ada yang alat-alat yang paling penting. Tidak ada alatnya, tidak ada. Di kapal dulu membuat kapal sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan gambar Tuhan. Tapi dia udah membuat kapal, tapi di dalam kapal ini tidak ada yang paling pentingnya, tidak ada. Apa yang tidak ada? Di dalam bahtera ini tidak ada mesin, tidak ada engine. Kedua, kapal ini tidak mempunyai steel, tidak mempunyai handle. Kapal ini tidak mempunyai lem, tidak mempunyai brake. Oke, mari kita membuatkan apa-apa. Membuat satu motor, udah membuat motor. Motornya tidak mempunyai engine, tidak mempunyai handle, tidak mempunyai brake. Ini motor sempurna atau motor mainan? Mainan. Tidak ada engine, tidak ada handle, tidak ada brake. Ini tidak bisa gerakan apapun. Tapi luar biasa, Tuhan memakai bahtera ini sebagai alat penyelamat untuk manusia. Amin. Amin. Itu tolong ulang katakan saya, tema. Ulang katakan saya, tema. Ini pakai bahasa Ibrani, bahtera itulah tema. Tapi kata-kata ini yang samanya muncul sekali lagi di Alkitab sekali lagi. Di mana? Ini poti pandan untuk Musa. Musa udah dilahir, rajanya mau membunuh Musa, ibunya dia mengalirkan Musa di dalam poti pandan di sungai Nail. Poti pandan juga tidak ada engine, tidak ada steel, tidak ada brake. Tapi luar biasa, Tuhan memakai poti pandan sebagai alat penyelamat untuk bangsa Israel. Amin. Apa yang artinya ini? Kalau kita mau sungguh-sungguh memakai, kita mau Tuhan mau memakai kami, kita harus serahkan engine kehidupan kami, handle kehidupan kami, brake kehidupan kami. Kita harus serahkan di dalam tangan Tuhan. Jangan pakai engine sendiri, jangan pakai handle sendiri, jangan pakai brake sendiri. Kita harus serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan akan bimbing kami. Tuhan akan memakai kehidupan kami sebagai alat penyelamat jiwa-jiwa yang lain. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kita harus sampai Roh Kudus harus dikenal sampai tahap keempat. Karena ini kenapa penting? Hari nanti Bapak Ibu kalau membaca nanti ayat 6 sampai 12. Airnya mengalirkan Araba Yordan. Baru lagi laut asin. Bapak tahu laut asin? Laut asin ini laut mati. Di dalam laut asin ada kehidupan? Tidak, semuanya tidak ada. Tidak ada kehidupan. Laut mati. Airnya masuk di sana. Tapi luar biasa. Segala makhluk hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Semua di sana hidup. Dari NDD sampai Eneglayan. Ini di mana? Paling kanan laut asin, paling kiri laut asin. Itu tempatnya NDD sampai Eneglayan. Airnya mengalir ke laut asin, laut mati. Kalau airnya udah masuk, semua makhluk hidup lagi. Dulu tidak ada kehidupan, tidak ada ikan, tidak ada pohon, tidak ada apapun. Tapi luar biasa. Kalau airnya masuk di sana, jenis ikan juga ada, macam-macam pohon buah-buah juga ada, banyak kehidupan. Kembali lagi. Amin. Ini penting sekali. Bapak ini, saya mau bertanya, apakah ciri khas orang Kristen? Apa yang ciri khas orang Kristen? Orang yang baik, orang rela untuk membantu orang-orang yang lain,
Oke, ini juga salah satu cerita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita puas sampai ini saja, apanya perbedaan dari agama orang Kristen dan agama orang yang agama yang lain? Tidak ada perbedaan. Semua agama mengajar harus membantu orang miskin, membantu orang lelah. Semua harus saling membantu, saling harus mengasihi. Semua agama mengajar sama seperti ini. Tidak ada agama mengajar harus berlaku hal-hal yang jahat kepada orang lain. Tidak ada. Kalau orang Kristen juga hanya sepuas sampai orang baik, orang lelah terus membantu orang yang lain, orang yang saling yang baik, hanya itu saja. Tidak ada perbedaan. Bapak-bapak Ibu, tapi firman Tuhan hari ini, airnya masuk ke mana? Airnya masuk air mati, laut mati, laut asin. Kalau airnya sudah masuk di sana, kehidupannya kembali lagi, segala makhluk hidup lagi. Orang Kristen artinya orang yang membagi kehidupan baru kepada orang-orang yang lain. Orang Kristen artinya orang membagi kehidupan baru kepada jiwa-jiwa yang mati, jiwa-jiwa yang sesat. Itulah orang Kristen. Bapak Ibu, kami mempunyai kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas salib. Dia memberi kehidupan baru kepada kita. Di hati kami masih ada gerakan jantung Tuhan Yesus. Amin. Kita harus menjadi salingan mereka. Kita harus membagi kehidupan baru, membagi air hidup kepada jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwa yang mati. Bapak-bapak, kali ini saya mau cerita tentang di jiwa-jiwa semua. Kami sudah mulai ini selama 15 tahun di Pulau Sumba. Bapak-bapak, Ibu sudah pernah NTT Sumba? Belum? NTT Sumba 15 tahun kami yang pertama kami sudah masuk NTT Sumba. Tanahnya seperti ini. Ini negara Indonesia. Biasanya negara Indonesia subur sekali, ada banyak pohon, ada banyak buah. Tapi tanah-tanah semua timurnya, tanah kering, seperti tanah mati, seperti laut asin, laut mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Semua air, semua tanah-tanah kering sekali, tidak ada kehidupan. Waktu kami masuk yang pertama kali, saya keliling beberapa desa, saya keliling beberapa rumah. Di rumah mereka simpan 4 maya di dalam rumah. Mereka tinggal sama-sama maya. Ini bukan simpan mayanya bukan 1 tahun, 2 tahun, 11 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Mereka situ sesuai dengan ada nenek moyang. Mereka harus kumpul untuk mereka melakukan pemakaman ini sesuai dengan ada nenek moyang. Mereka simpan mayat ini, mereka kumpul uang, mereka menyembah kepada batu, mereka kepada pohon, mereka panggil ke kuasa kegelapan. Ini bisa lihat, saya kunjungi satu desa, mereka kumpul batu-batu ini, mereka bilang ini dewa yang melindungi desa mereka. Bisa percaya? Mereka kumpul batu-batu ini dewa yang melindungi desa mereka. Waktu pertama kami masuk di sana, waktu kita mau menyembah, kita mau berdoa sama, kita mau ibadah, mereka bilang tidak bisa, tidak boleh. Karena dewa kami akan marah kalau ibadah dengan Tuhan Yesus. Dewa kami marah, tidak boleh. Apa-apa itu? Kuasa kegelapannya dipenuhi di dalam tanah ini. Waktu saya singgah di satu desa ini, waktu itu ada acara pemakaman. Sambil pemakaman, mereka membawa satu kuda dan pedang besar. Mereka membunuh di kuda ini. Kudanya sudah jatuh. Mereka buka di sini. Mereka ambil jantung kuda. Mereka taruh di atas poti mayat. So saya bertanya kepada mereka, kenapa melakukan seperti ini? Mereka bilang seperti ini. Jiwa-jiwa yang sudah mati,
pulang sendiri, terlalu sedih, terlalu sayang. Karena mereka membunuh hewan-hewan. Itu waktu pulang bertemani, untuk temani. Kalau orang kaya membunuh hewannya banyak sekali, 10, 15 seperti ini. Orang miskin harus membunuh satu burung. Karena waktu pulang, bukan hanya pulang sendiri, harus bertemani. Bapak Ibu, mereka masih dalam kuasa gelapaan, kuasa di iblis. Jiwa-jiwa ini orang, tampaknya orang, tapi orang yang mati seperti laut asin, laut mati. Kami di sana mulai mengalir air situ kepada mereka, mengalir air situ mereka. Itu tapi ada masalah lagi. Desa mereka masih belum ada listrik. Bisa membaca? Belum ada listrik, belum ada internet. Juga jalan akses juga tidak ada. Kita harus jalan kaki. Yang PP, yang paling jauh 7 jam. Kali ini kita PP satu desa, kita jalan kakinya PP 5 jam kita jalan kaki. Bukan jalan seperti ini. Mendaki gunung, turun lupa-lupa yang dalam. Untuk apa? Untuk mengalir air hidup kepada mereka. Karena Tuhan bilang harus alirkan air hidup kepada mereka supaya mereka mendapat keselamatan. Dan 10 tahun yang lalu waktu kami masuk pertama kali, kami ketemu banyak orang seperti ini. Mereka ada makanan juga kurang, mereka hanya makan sekali satu kali nasi jagung saja. Ente tersumpah, semua orang ada di dalam kelaparan karena tidak bisa tanam di beras, hanya bisa tanam jagung. Jagung juga bisa hanya selama 3 bulan saja. Mereka sudah dapat hasil jagung, mereka simpan di rumah, mereka makan di sepanjang 1 tahun. Karena itu mereka makan hanya satu kali nasi jagung saja. Walaupun bulan September, bulan 10 udah habis tidak ada kesimpanan di jagung. Bapak Ibu bisa percaya, anak-anak selama 1 minggu, selama 10 hari tidak makan sekali. Ini karena Indonesia bisa membayangkan seperti itu. So mereka ada banyak tumor-tumor ini. Mereka tidak perlu ke rumah sakit, perlu nanti ketemu dokter. Mereka ingin sekali mau ketemu dokter. Karena waktu itu saya usahakan satu gereja Korea, saya minta tolong kirim pengobatan gratis. Waktu itu 60 orang datang, 60 orang datang sebagai pengobatan gratis. Untuk Pulau Sumba hanya pesawatnya ada di Denpasar saja. Waktu itu 1 minggu hanya 3 kali. Waktu itu ada pesawat Morpoti. Masih tahu nggak Morpoti? Pesawat masih pakai Morpoti tahu? Ini udah di bankrupt. Waktu itu kita mau naik di sana 60 orang, kita mau check-in di Morpati di Denpasar. Mereka bilang, kan ini pesawatnya rusak, tolong datang besok datang lagi. So kami 1 hari menikmati, kita kembali lagi, kita mau check-in. Mereka bilang, aduh minta maaf, ini semua di daftar peserta, ini kami pindah minggu depan, bukan hari ini. So mereka bilang, hari ini kami tidak bisa dapat kursi, orang orang tidak bisa dapat ikut hanya minggu depan, pesawat minggu depan saja. Orang orang tidak ada dokter, mereka hanya mendapat 1 minggunya libur dari rumah sakit masing-masing. Mereka tidak bisa tunggu 1 minggu di Denpasar. Kami sungguh-sungguh kecewa. Kalian di doa kepada Tuhan di halaman di bandara. Orang nangis, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau ke Pulau Sumba tapi tidak dapat pesawat. Tuhan, bagaimana Tuhan? Segala jalan. Waktu itu 1 pimpinan, 1 kepala Denpasar, 1 Denpasar di bandara Denpasar ketemu kami. Dia bilang, Bapak, ada 1 cara bisa sampai Sumba. Saya tanya kepada caranya bagaimana? Dia bilang, tolong sewa 1 pesawat. Sewa 1 pesawat sendiri bisa terbang ke sana. So saya bertanya kepada dia, Bapak, kalau sewa 1 pesawat harganya berapa? Dia bilang 10 tahun yang lalu. Dia bilang
US dollar, 50 US dollar kalau bayar tunai bisa siap di terbang ke sana. Bapak Ibu, mari kita membaca 50.000 US dollar itu artinya hampir sekarang 700 juta. Wah, ini hanya satu kali saja, bukan PP. Satu jalan saja 700 juta. Uangnya enggak ada juga. Kami tinggal di Denpasar. Saya tidak bisa dapat cari di dana-dana. Kalau kita bayarnya nanti bayarnya nero. Kalau bisa ini mungkin cari. Tapi bayar tunai di mana dapat? Kalau saya kumpul tim kami, saya bilang, minta maaf sekali, kali ini kami tidak bisa sampai ke Sumba karena kami tidak ada dana untuk US dollar 50.000 US dollar. Waktu itu istri saya yang sambil berdoa kepada Tuhan, dia tiba-tiba panggil saya, suami. Sekarang langsung jual mobil kami, langsung jual apapun, kita harus ke sana. Saya kaget sekali. Saya bertanya kepada istri, untuk apa? Tolong jelaskan kepada saya supaya saya mau mengerti. Istri saya bilang seperti ini. Sekarang saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanya kepada saya. Kamu lebih penting jiwa atau uang? Tuhan sekarang bertanya kepada saya. Bagi kamu, apa yang lebih penting? Jiwa atau uang? Istri yang bilang seperti itu. Oke, di malam itu saya kumpul semua uang. Saya pinjam di uang. Kita udah kita dapat satu kosan. Kita bersumpah. Tapi waktu jalan hanya 2 jam. Setiap 10 menit kita buang 5.000 US dollar. Setiap 10 menit kita hanya buangkan hampir 60 juta kita hanya buang terus. Wah, sayang sekali. Saya karena begitu di dalam puasa saya pikir, wah ini saya bodoh sekali, saya gila. Ini bukan misi. Wah, ini hanya buang saja. Tapi luar biasa. Dokter sudah masuk di desa mereka operasi mereka. Bukan di rumah sakit. Tadi ada gunung-gunung, mereka membuat tenda. Di tenda mereka operasi mereka. Mereka dapat semua operasi tumor-tumor yang keluar. Waktu tumor-tumor yang keluar, mereka bilang seperti ini. Mereka bilang, bukan kami sembuhkan mereka. Mereka katanya seperti ini. Katanya mereka percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya. Bapak Ibu, dokter kami operasi mereka, tapi mereka bilang, katanya mereka, bukan kami menyembuhkan mereka. Mereka bilang, katanya mereka percaya Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Amin. Ini semua desa, seluruh desa bertobat. Mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itulah jiwa-jiwa yang mati, jiwa-jiwa yang sesat, tapi kita mengalir di situ mereka. Roh Kudus kerja di dalam mereka. Mereka semuanya dapat keselamatan. Amin. Selama waktu pandemik COVID, semua bilang sekarang jalan di sini sudah tutup. Tuhan tidak kerja lagi. Semua hanya tinggal di rumah saja. Semua seperti Bapak. Tapi ini manusia salah mengerti. Tuhan tidak pernah berhenti misi Tuhan. Waktu selama pandemi COVID, pelayanan kami di Sumba lebih kembang lagi. Kami mendapat desa-desa yang baru, kami mendapat jiwa-jiwa yang baru. Ini waktu pandemi juga, kita walaupun ada masalah, setiap minggu kami harus periksa PCR, tapi di sana masih terbuka. Kita terus kita mencari jiwa-jiwa yang sesat. Kita setiap tahun kami bisa mendapat minimal 100 orang jiwa-jiwa yang baru. Kita harus baptis lebih 100 jiwa-jiwa yang baru selama 1 tahun, selama di 15 tahun. Salah satu
Karena sumatera mau buka satu cabang lagi. Ini desa-desa tidak ada air di atas gunung. Waktu itu kita harus mau membangun gereja, tapi tidak ada tanah. Bapak-bapak bisa lihat, hanya pakai bambu, bambu saja. Kita membuatnya hanya dinding saja. Di lantainya masih ada batu-batu tanah. Waktu kita udah ibadah, ada 7 orang harus dibaptis. So saya bilang, oke, 7 orang mau baptis. Tapi mereka minta, paham, tolong kami mau mendapat baptisan Islam, bukan baptisan titik air. Tapi desa mereka tidak air, mereka di atas gunung. So saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu tidak ada air, bagaimana bisa di baptisan Islam? Tapi mereka bilang, oh Bapak kami akan mencari. So waktu baptisan, waktu berlaku acara baptisan saya ke sana, mereka bilang, paham, kami mendapat satu kolam yang kecil, kami mendapat. Baik. So saya udah di sama-sama semua orang di depan kolam, di kolam ini, babi dan sapi masuk di sana. Mereka mandi, mereka membuang kotoran-kotoran di kolam dan mereka keluar. Bapak bisa lihat warna air? Mereka bilang, paham, di sini kita mau baptisan, tolong masuk di sini. Tapi minta maaf sekali, walaupun saya di pendeta, walaupun saya misioneri, sungguh-sungguh saya tahu, ini harus masuk. Karena baunya, waduh, baunya jelek sekali. Baunya jelek sekali, ada banyak binatang-binatang kecil juga dari sini. Wah, ini masuk atau tidak masuk? Wah, saya kaget sekali. Tapi saya bilang kepada lagi, sungguh-sungguh mau baptis di sini. Dia bilang, ya ini ada, hanya ada air seram, tolong masuk. Saya masuk, dan Bapak Ibu ada pengalaman seperti ini. Saya sudah masuk, saya merasakan binatang kecil masuk di baju saya, waduh, semuanya ini sekali seperti ini. Waduh, ini kapan bisa selesai ini? Tapi luar biasa. Di dalam air kotor ini, di dalam air yang bau sekali, 7 orang udah dapat baptis, mereka nangis sekali. Bagi mereka, baptisan artinya, hari ini saya kawin, menikah sama-sama Tuhan. Hari ini saya putus kehidupan yang lama yang mengikuti adat nenek moyang. Hari ini saya menjadi bridegroom, menjadi hari ini saya menikah sama-sama Tuhan Yesus. Itulah masa itu. Bapak-bapak Ibu, kami udah kawin sama-sama Tuhan Yesus. Amin. Kita harus terus pakai keluarga Tuhan. Ini walaupun mereka dibaptis dengan air yang begitu kotor, begitu yang berbau, tapi mereka sungguh-sungguh mengakui saya menjadi ciptaan baru. Amin. Tadi waktu di sambil di PTN juga saya membuka satu cabang lagi. Kita udah mendapat satu desa lagi. Ada satu di Sumba Timur. Kita untuk waktu ibadah masih belum ada gereja karena waktu kita ibadah di halaman-halaman seperti ini. Tapi saya lihat di satu hal yang aneh sekali. Ada gunung seperti ini sambil di sebelah gunung ini mereka membuat lubang-lubangnya. So waktu sesudah ibadah saya aneh sekali. Kalau saya bertanya kepada dia, kenapa membuat lubang-lubang di gunung di sambil gunung? Mereka bilang ini, desa ini tidak ada air minum. Tidak ada air. Mereka membuat lubang ini. Kalau membuat lubang seperti ini, ada embun di dalam di gunung. Itu ada titik dari atas. Titik. Mereka tunggu satu malam. Pagi-paginya baru besar. Mendapat satu gelas air minum. Itulah air minum yang mereka bisa mendapat hanya itu saja. Satu gelas air minum, tunggu satu malam. Pagi-pagi mereka minum air minum, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu itu saya bilang kepada mereka, aduh sayang sekali mendapat air minum yang begitu susah sekali. Aduh hati saya sakit.
aduh ini begitu susah bagaimana. Tapi mereka bilang seperti ini, paham? Bukan. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Karena begitu Tuhan memberi air minum kepada kami. Bapak-bapak Ibu, mereka mendapat satu cangkir air minum, tapi mereka sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberi air minum kepada kami. Waktu dengan kata-kata ini, saya renungkan di kehidupan saya. Bapak-bapak Ibu pernah waktu kita buka keran airnya keluar. Waktu itu Bapak Ibu pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan memberi air kepada kami. Apakah pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Sungguh-sungguh saya tidak. Waktu saya buka keran mendapat air, saya tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi mereka hanya mendapat satu cangkir air minum. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak-bapak Ibu, kehidupan kami mempunyai terlalu banyak. Di dunia ini kita mempunyai terlalu banyak. Karena begitu kami hilang pokok-pokok mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang gereja bilang, pendeta bilang, mari kita mengucap syukur. Kalau begitu kami mencari apanya kita pokok yang mengucap syukur, apanya ada? Kali ini sekarang tidak ada begitu yang tidak ada yang mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak-bapak Ibu, ini kesombongan kami. Kita harus mengucap syukur. Hari ini Bapak-bapak Ibu ada di tempat di sini, kita harus mengucap syukur. Hari ini kita membuka mulut, kita memuji Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Amin. Amin. Mereka mengucap syukur. Dua tahun yang lalu waktu pandemi saya ketemu satu anak. Kami sudah masuk satu desa di Sumba Barat. Waktu itu kita ibadah ketemu satu anak. Ini katanya Kaisa, 7 tahun. Dia selama 7 tahun tidak pernah tutup mata. Waktu sekarang lain mereka tidak ada ini apa namanya? Ini enggak ada. Dia tidak bisa tutup mata. Tidak pernah tutup mata. Udah sinar-sinar matahari udah masuk semuanya, mereka udah hilang di kelihatan. Wah, mereka masih belum percaya Tuhan. Saya sungguh-sungguh anaknya terlalu kasihan. 2 tahun yang lalu waktu pandemi juga saya membawa papa dan anak ini membawa di Jakarta. Kita masuk Siloam, rumah sakit Siloam. Dia udah periksa 3 kali, semuanya udah cek. Dokter bilang, paham, minta maaf sekali kami udah periksa CT, MRI, USG, semuanya udah cek. Tapi anak ini kelihatannya tidak bisa kembali lagi, udah hilang semua. Tapi anak mereka merasakan sakit sekali. Ini ada banyak sesuatu. So saya tanya kepada dokter, bagaimana dia kurangi kesakitan mata? Dia bilang ini, harus ambil 2 mata bolanya keluar, harus di sini tutup supaya virus tidak masuk lagi, supaya matahari tidak masuk lagi. Kita mau operasi ini, saya telepon mama dia, tapi mamanya nangis sekali. Dan mamanya bilang, paham saya semuanya cukup mengerti, tapi bagi anak saya, walaupun matanya tidak fungsi lagi, saya sudah tahu. Tapi walaupun begitu, saya lebih suka anak saya masih mempunyai mata keluar. Saya tidak bisa mengizinkan ambil mata keluar. So saya bertanya kepada ibu, bagaimana tapi kalau dikurangi ini kesakitan mata ini? Ibu yang belum percaya Tuhan, belum mengenal dia bilang seperti ini, itu paham? Tolong paham, berdoa kepada Tuhan Yesus yang Bapak percaya, dan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak saya. Bapak Ibu, walaupun mereka ada jiwa-jiwa yang susah, jiwa-jiwa yang masih mati, waktu kita mengalir air itu, mereka hidup lagi. Mereka udah datang, mereka ikuti ibadah
papa dan anak suruh mulai ikut ibadah. Waktu pandemik juga, walaupun ada kota-kota udah tertutup, tapi kami terus keliling-keliling, semua ibadah sama-sama. Walaupun banyak semua, hamba-hamba tua juga meninggal juga, tapi ibadahnya tidak berhenti. Karena Tuhan tidak berhenti, karya Tuhan tidak berhenti, kerja Tuhan. Amin. Bisa lihat di salah satu desa. Di desa ini juga tidak ada air. Anak-anak, bapak-bapak, saya udah mempunyai empat cucu. Saya sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kecil karena saya mempunyai empat cucu. Tapi ini ada anak-anaknya hampir 100 orang. Wah, lari-lari kepada saya. Wah, saya susah bangun mereka. Karena anak-anak semuanya berubah, tidak pernah mandi. Lampu-lampunya udah menjadi seperti besi, walaupun gunting tidak bisa dipotong di lampu. Karena lampu tidak pernah dicuci lampunya menjadi besi. Anak-anak kotor sekali, berbau sekali, tidak ada pun satu pun tidak ada sepatu. Mereka semua tanah mereka ini. Mereka masih desa-desa yang masih belum ada gereja juga, tapi luar biasa. Ini desa-desa yang mati, desa-desa yang susah. Tapi waktu kita mengalir air hidup, mereka mulai hidup lagi. Walaupun anak-anak kecil ini, anak-anak yang miskin sekali, mereka sekarang mengakui, mau cinta Yesus. Apa-apa itulah kita harus melakukannya. Amin. Oke. Salah satunya ini baru bukan yang lama. Ini satu desa saya ketemu bulan Desember yang lalu, hanya orang bulan yang lalu saya udah kunjungi satu desa. Di desa ini ada di bawah kuasa iblis. Saya ketemu satu saudara ini ada nama Timo. Dia selalu dengar suara setan. Dan dia membuat puas sekali, dia berlaku hal jahat ke masyarakat. Masyarakat kita ini namanya apa? Satu bom besar ya di kaki. Dan dia di seperti penjara, tinggal hanya ruangan ini selama 12 tahun. Bapak Ibu bisa membayangkan 12 tahun. Hanya tinggal daerah di sini saja, tidak boleh keluar. Karena masyarakat udah digembok seperti ini pakai kayu yang besar. Dan dia selalu dengar kuasa setan. Sungguh-sungguh kami berdoa kepada Dia. Tuhan, lepaskan kuasa iblis. Tuhan, lepaskan kuasa. Tuhan, hiduplah jiwa ini luar biasa. Bulan Desember, bulan Maret, 3 bulan, dia menerima Tuhan Yesus. Selama 12 tahun, dia masih di bawah kuasa iblis. Tapi waktu kita mengalir air hidup, dia sekarang ikut ibadah sama-sama. Dia sudah bebas di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan kuasa Tuhan kami lebih besar kuasa apapun. Itulah Tuhan kami. Kita harus mengalir air hidup kepada mereka. Oke, yang terakhir, kami sekarang sudah membawa satu anak. Ini anak 7 tahun, 8 tahun, masih desa yang Sumba Barat. Anak ini tidak ada anus, kotorannya keluar dari polu. Ini juga karena kotorannya keluar dari polu. Ini daerah polunya sudah mulai busuk lagi. Anak-anak ini masih belum boleh. Juga orang tua juga buang anak ini. Sekarang nenek orang yang tetangga peduli dia. Kami terlalu sekali. Kami membawa anak ini sekarang malam kami tinggal sama-sama. Sekarang sudah mulai dirawat di rumah sakit Saiful Anwar.
Mungkin masih ada panjang sekali, masih ada mungkin 8 bulan kita harus operasi lagi. Tapi saya yakin, walaupun orang tua buang anak ini, Tuhan tidak pernah tinggal anak ini juga. Karena Tuhan mau mengalir air itu kepada mereka. Oke, terakhir, kami juga melayani orang-orang kusta di Jakarta. Dia masih ada orang kusta, kira-kira 1.500 orang ada di daerah Tangerang. Ada orang-orang kusta, mereka jadi orang Islam. Kami sudah melayani di sana sudah selama 8 tahun. Mereka hanya mengambil pinggir jalan, minta uang. Sekarang waktu masih kelaparan sekali. Mereka ada kelaparan sekali. Sambil jalan, mereka ditangkap juga. Sambil waktu di pandemik, di masa pandemik COVID, mereka tidak boleh di sana jalan. Semua orang yang meninggal di dalam kelaparan. Kita minta seperti kita bantu makanan, minuman, kita bantu anak-anak mereka. Waktu pertama mereka tidak mau menerima kami karena mereka sudah tahu kami orang Kristen, saya sudah pendeta, mereka tahu. Tapi mereka sudah semua di Muslim. Yang pertamanya mereka menolak kami, tapi kita terus mengalir air itu luar biasa. Mereka buka hati. Mereka menerima Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak yang kecil, walaupun mereka ada pakai polisinya, bilang paham, tolong Tuhan di atas nama Tuhan Yesus. Walaupun Islam, mereka mulai menerima di Tuhan dari Tuhan Yesus. Juga mereka perlu kaki palsu karena kakinya sudah ditusuk semua, mereka potong, mereka tidak bisa jalan lagi. Kami membantu kaki palsu. Mereka berjalan untuk pengamis berjalan. Dan sambil selama 3 tahun 13 orang kusta meninggal. Di dalam 13 orang, 11 orangnya sebelum meninggal dia menerima Tuhan Yesus. Tapi 2 orangnya tidak menerima Tuhan Yesus. Itunya ada kesaksian yang sangat malu. Waktu itu saya sudah pelayanan di Pulau Sumba 15 hari. Jalan kaki mendaki gunung turun lumba-lumba yang dalam, jalan kaki panjang sekali, badannya capek sekali. Tapi kita ada jadwalnya, tidak ada lagi. Kita langsung pindah Jakarta, kita pelayanan desa di Pulau Kusta. Waktu itu saya merasakan terlalu capek. Hanya saya kepinginnya, hanya ini cepat-cepat selesai pelayanan. Saya mau cepat pulang, mau istirahat, hanya itu saja. Hanya kepinginan saya. Waktu saya pelayanan, kami sudah melakukan pelayanan lebih cepat. Dan waktu kami pulang, saya sudah lihat 2 orangnya sudah jatuh, hampir mati saya sudah lihat. Kalau biasa, saya kalau dia seperti ini, saya mendekati mereka, saya mulai doa mereka supaya mereka menerima Tuhan Yesus. Tapi waktu itu saya merasa terlalu capek. Saya bilang, hati saya seperti ini. Bukan hanya hari ini saja, minggu depan kembali lagi, minggu depan mau berbuat. Hari ini yang mau cepat pulang. Dan walaupun saya lihat 2 orang yang satu, saya pulang. Tapi sesudah pulang, sudah lewat 3 hari, saya dengar 2 orangnya meninggal. Waktu itu, sesudah dengar kabar ini, waktu saya berdoa, sungguh-sungguh Tuhan yang marah sekali. Tuhan katanya kepada saya, oleh karena kemalasan kamu, oleh karena kebodohan kamu, 2 orang yang bisa dapat keselamatan, 2 jiwa, kamu membuang 2 jiwa yang bisa dapat keselamatan. Tuhan bilang, oleh karena kemalasan kamu, oleh karena kebodohan kamu buang 2 jiwa yang bisa dapat keselamatan. Dan Tuhan mau ingatkan Ezekiel pasal 33. Nanti Bapak Ibu nanti baca. Pasal 33 ada satu desa udah membuat satu penjaga. Waktu pedangnya datang kepada desa mereka, waktu penjaganya dia
원자가 meniup sangkakala udah memberi peringatan untuk siap. Dan masyarakat tapi walaupun mereka dengar mereka terus siap dan mereka binasa, itu adalah tanggung jawabnya di masyarakat. Tapi 원자가nya udah lihat pedangnya datang, tapi dia tidak kasih, tidak meniup sangkakala, tidak memberi peringatan kepada masyarakat. Karena begitu masyarakat tidak bisa bersiap dan masyarakatnya hancur. Tuhan bilang, darahnya tumpah di kota. Apa artinya apa? Bapak Ibu, kami sudah mendapat keselamatan. Amin. Kami sudah mendapat anak-anak Tuhan. Ini luar biasa. Kami mendapat imam yang luar biasa. Sudah ada bangsa-bangsa yang kudus. Kami sudah menjadi umat-umat kepunyaan Tuhan. Itu bangga sekali. Tapi untuk apa? Dan Tuhan memberi satu tugas kami. Kamu harus mengalirkan air hidup kepada orang-orang yang lain. Kalau kita sibuk, kalau kita hanya menikmati diri sendiri, kalau tidak memberi air hidup kepada orang-orang jiwa-jiwa yang sekeliling kami, mereka tidak dengar Injil dan mereka sudah tidak dapat keselamatan. Itu artinya siapa yang tanggung jawab? Bapak Ibu, kami ada tanggung jawab. Tuhan bilang, kamu harus menjadi air saluran berkah. Jangan tong berkah. Jangan sifat-sifat saja. Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Kita harus mengalirkan air hidup kepada orang-orang yang lain. Jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwa yang silam. Itulah tugas kami. Kalau mereka tidak dengar Injil, kalau begitu mereka hancur, itu adalah darahnya ditumpah kepada kami. Kalau kita menjadi anak Tuhan, mari kita terus berjuang. Mari kita memberi Injil, mari kita memberi kehidupan baru kepada jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang sesat. Itulah tugas kami. Amin. Mari kita mengakui satu pujian kepada Tuhan. Kau mau cinta Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, segenap jiwa. Bukan hanya mulut saja, bukan hanya dari mulut saja, dari hati kami. Mari kita naik sungguh-sungguh. Tuhan, saya sungguh-sungguh mau cinta Tuhan Yesus. Saya sudah tahu di hidupan kami masih ada banyak halaman, masih ada pertentangan, masih ada pergumulan. Tapi Tuhan, sungguh-sungguh, walaupun ada banyak pergumulan di dalam hidup kami, saya mau sungguh-sungguh, saya mau cinta Tuhan Yesus. Saya mau dipakai Tuhan Yesus. Mari kita. Meskipun badai silih berganti,
persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Apakah masih ada yang belum menerima? Sudah, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan, kita junjung tinggi-tinggi, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan, Engkau telah memperbaharui hidup kami. Dari manusia lama dibentuk menjadi manusia baru, dan terus-menerus diperbaharui untuk dibentuk menjadi serupa dengan gambar Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Tapi firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang awal itu tidak mandek, tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan ada pertumbuhan dari mata kaki, tumbuh terus menjadi lutut yang sering berdoa, dan menjadi pinggang sampai ke pinggang untuk siap melakukan peperangan rohani, mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di udara untuk menang dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus diperbaharui hidup kami. Kami tidak lengah, kami tidak jatuh kembali, tetapi terus tumbuh menjadi kokoh kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, sesuai dengan firman Allah, kiranya air hidup itu mengalir dalam keseluruhan hidup kami, membawa kehidupan itu bukan cuma kami yang menikmati, tetapi kehidupan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota itu, kami salurkan juga kepada mereka yang lain yang ada di sekitar kami ini, untuk kami dapat memberikan kehidupan yang kami terima daripada Tuhan kepada mereka juga, supaya mereka pun hidup di tengah laut mati yang membawa kematian itu
ada kehidupan melalui Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan itu. Terima kasih Bapa. Permuliakanlah nama Tuhan di dalam kehidupan yang berkemenangan ini. Berkati hamba-Mu yang paham, yang sudah menyampaikan firman, kiranya Roh Kudus akan mengurapinya makin nyata pelayanannya, pengabdiannya di ladang Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan buat kerajaan surga. Bila istri tercinta dari Pak Ham saat ini mungkin sedang menderita sakit, mohon Tuhan berkenan melawat dia, jamah dia Tuhan, sembuhkan di dalam kuasa darah Tuhan. Kiranya Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan mengalir, menghidupkan dan menyehatkan kembali, membugarkan kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang lain yang sudah melayani. Tuhan berkati WL Singers, pemusik, pelayan-pelayan lainnya, semuanya Tuhan berkati. Usher, LCD maupun kolektan nanti, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa kembali untuk mempersiapkan kolektor. Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kami mau memberi yang terbaik yang kami miliki saat ini Bapa. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat rumah Tuhan di tempat ini, pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi sebentar. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakku, adalah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kembali saya undang jemaat untuk berdiri. Kita telah tiba pada akhir ibadah pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami telah merasakan dan mengalami pimpinan Tuhan, urapan Tuhan dari awal sampai akhir. Dari nyanyian pujian yang kami persembahkan ke hadapan hadirat Tuhan, sampai pada pemberitaan firman yang membuka kehidupan kerohanian kami, sampai pun persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan.
dan persembahan kolektor. Tuhan, semuanya Tuhan berkati, dan itu akan membangun satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kiranya Roh Kudus akan terus bekerja dalam seluruh hidup kami ini. Terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohonkan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah daripada Bapa yang di surga. Membawa pulang keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan doa dan syukur kami.